Saya terakhir makan ya, jam ba'da zuhur kemarin, ba'da Jumat. Terakhir makan. Ini saya ajarin ilmunya, yang mau turun berat badan. Terakhir makan kemarin ba'da Jumat, karena memang ba'da Jumat memang waktu yang lebih baik kita untuk makan. Ya. Sekarang jam berapa nih? 6:30. Sudah berapa jam? Sudah berjam-jam lah pokoknya. Ya kan? Udah, kalau 12:30 aja misalkan, ke 12:30 malam udah 12 jam. Berarti sekarang 1:30, 1:30, 1:40, tambah 5 jam lah, atau 6 jam. Berarti sudah 18 jam. Saya nggak makan. Kok bisa? Bisa, ngerti kalau konsepnya asik banget. Kita ngatur badan, pola makan. Gitu. Sehingga nanti makan itu nggak usah sering-sering, sekali aja cukup. Dan kita udah banyak cadangan energi yang nggak kepake. Nah ini ilmu dasarnya. Baik, ini saya ajarin. Terus kalian, konsepnya begini. Kalau Anda punya singa Anda itu berat, atau mungkin bukan berat. Singa Anda itu misalkan ini sekedar umpamaan aja. Satu harinya kita kasih makan dia 10 kilo daging. Misalkan ya. Satu hari. Nah, hari itu, misalkan suatu hari singa itu Bapak Ibu tidak kasih 10 kilo, tapi cuma 3 kilo aja daging. Berarti ada pengurangan sekitar 2/3. Setelah 2/3 itu dikurangi, singa tadi Anda bawa, katakanlah, dilepaskan ke kerumunan orang. Apa yang terjadi? Pasti makan orang dia. Nah, tubuh kita itu sama. Ketika nggak ada asupan yang dimasukin ke badan kita, maka sel-sel tadi akan mencari sumber-sumber bahan baku yang lain. Paham ya? Sumber bahan bakar yang lain yang paling kuat ya, dan paling powerful untuk digunakan itu namanya apa? Lemak. Ya, lemak. Lemak itu sumber bahan bakar tubuh kita yang kalau dia dipakai itu luar biasa powernya kita. Tapi bagaimana caranya? Jangan masukin makanan. Ya, jadi selama nih, kalau Bapak Ibu nih saya kasih tips sederhana. Bagi Anda yang herbal, obat-obatan sudah nggak banyak lagi faedahnya, sudah terlalu banyak masalah di badannya, nah coba dalam satu hari itu Anda tidak makan, 24 jam nggak makan sama sekali kecuali puasa, air, minum air aja, 24 jam. Ya 24 jam tuh namanya water fasting. Ya, selama 24 jam nggak makan apa-apa, hanya minum air aja. Tapi ini tidak berlaku bagi orang-orang yang berat badannya di bawah normal sih ya. Ya, nggak boleh. Ini hanya orang-orang yang secara metabolismenya bermasalah. Water fasting 24 jam. Minum air. Air apa yang paling bagus? Air seperti halnya air ASI. ASI itu kan kalau kita cek pH-nya, Bapak Ibu pernah ngecek pH-nya ASI? Saya belum pernah, cuman teman saya pernah. Jadi ASI itu pH-nya sama kayak air zam-zam. Alkali dia. Jadi alkali. Jadi air yang baik itu seperti air ASI itu atau ASI itu. Ya. Jadi kalau mau sehat memang bagusnya minum bukan ASI tapi air zam-zam. Air zam-zam. Artinya air yang punya keberkahan dan bersifat alkali. Kalau nggak punya apa? Ya air biasa dengan pH netral. Jadi selama 24 jam tuh dia minum air mineral. Air mineral. Ya air mineral. Ya. Atau kalau nggak apa? Ya air kelapa juga boleh sih kalau ada. Tapi paling sederhana air putih aja selama 24 jam. Masih akan lapar. Itu lebih dahsyat lagi daripada si singa tadi. Karena apa? Ketika nggak ada kalori masuk, tubuh akan betul-betul menggunakan bahan bakar yang ada pada lemak, terus sekalian. Ya, salah satunya. Gampang sebenarnya ya, terus sekalian kalau mau. Ya, seperti itu. Jadi konsepnya itu kayak begini. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan, apa-apa sampaikan ini sebenarnya bukan ngajarin diet, bukan ngajarin turun berat badan, karena ngurunin berat badan itu gampang banget. Gampang banget, asal mau ngontrol aja. Kontrol gula yang masuk. Ya, contoh misalkan bubur ayam. Bubur ayam sehat nggak?
Sehat nggak? Dianggap sehat. Ya kan ada gula lagi, karbo lagi kan dari nasinya kan. Ya nggak apa-apa kalau Anda mau makan bubur ayam dikit-dikit nasi, buburnya nggak banyak-banyak, kuahnya yang banyak, sama sayurnya. Ya. Karena kita sebagian besar sudah banyak kelebihan atau cadangan lemak. Kalau lemak sudah bermasalah di badan, maka pada akhirnya nanti sintesis atau metabolisme hormon juga akan bermasalah. Kalau kita lihat sekarang ibu-ibu, dia, kenapa kaum awat sekarang banyak sekali masalah kesehatan? Kenapa? Karena banyak lemak tidak sehat masuk ke badan mereka, salah satunya. Bakso, mie ayam kan gula lagi. Ya, nah seperti itu. Nah, terus kita lihat Bu sekalian, bagaimana polanya agar kita bisa memperbaiki itu. Polanya. Yang pertama, ganti isi piring Anda mulai sekarang. Ya, ganti isi piring Anda mulai sekarang. Cara menggantinya gimana? Gampang. Contoh, kita pagi-pagi sebenarnya bagusnya makan apa? Bagusnya pagi-pagi jangan banyak makan. Pagi-pagi itu saran saya, jangan terlalu banyak makan. Sarapan sedikit aja. Apa yang paling bagus? Kurma. Paling bagus itu makan kurma pagi-pagi. Sesuai petunjuk Nabi SAW. Makan kurma, minum air jahe mungkin, atau kunyit sedikit, ya, atau serai, udah sama buah sedikit, buah yang lain. Cukup sampai siang. Siang nanti baru makan. Atau kalau enggak pengen tetap makan, ya makan kayak orang zaman dulu nih. Ya, ada ubi. Ini kan Masya Allah, ini kan ada kacangnya. Kira-kira makan begini, bikin kenyang nggak sih? Kenyang loh sebenarnya. Selain kenyang sehat juga kan? Nggak ada minyaknya. Jadi kalau Anda mau, kalau saran saya, Bapak saya mau sehat, mulai sekarang, saran saya, pertama nasi putih coba dikurangi deh. Nasi putihnya dikurangin. Yang pertama. Yang kedua apa? Tepungnya dikurangin. Kalau bisa di stop. Yang ketiga apa? Gula pasir dikurangi. Yang keempat, minyak. Semua produk dari 4 tadi, coba di stop dulu mulai sekarang. Kita dapatkan sumbernya dari yang lain. Kita kan nasi putih nggak boleh makan, berarti kami nggak makan karbohidrat, tenang. Kita tetap makan karbohidrat, tapi dari sumber yang sehat. Contohnya apa? Beras merah, beras coklat, beras hitam. Ini kan juga karbohidrat. Gitu. Ya. Gula pasir ganti sama apa? Kurma. Bapak-bapak pagi-pagi, nggak apa-apa minum kopi, tapi jangan pakai gula pasir. Makannya pakainya kurma. Jadi ada kopi nggak pakai gula, makan kurma kan manis juga. Bayangkan, minum kopi, kopi itu bisa menekan rasa lapar, insya Allah. Ya, bisa menekan. Jadi kurma makan sama kopi, masya Allah sehat. Ya, seperti itu. Gampang, diubah sedikit aja. Ya, pagi-pagi misalkan kita ngubah sarapannya ini sedikit aja kayak begini udah cukup. Ya, atau mungkin Bapak Ibu pakai buah-buahan kayak begini juga bisa. Ini kan banyak apa tuh namanya? Ini selada. Ini kan beda. Gak tahu ya? Ada yang tahu nggak? Sayur, benar. Pinter ente. Ini kok saya lupa ya apa ini? Kale. Kale nih Bu sekalian, Masya Allah ya. Vitamin C-nya, besinya tinggi sekali kale ini. Inilah yang dikenal dengan living food. Jadi manusia itu makhluk hidup. Jadi kalau Bapak Ibu, ya kalau mungkin bahasa saya membahasakan sebenarnya pagi-pagi itu nggak usah modal macam-macam. Anda sayuran kayak begini ya, misalkan. Di mangkok kan? Jadi, kalau ada. Modal sayuran kayak begini. Nah, coba masukin. Iya. Terus tempe. Tempe itu sering saya sampaikan, tempe itu jangan digoreng. Begini aja Pak makan. Udah matang dia. Kan tempe itu kedelainya udah direbus. Kan kena minyak, protein, rusak lagi dia. Jadi makan tempe itu paling bagus kayak begini. Ya, kayak begini. Diapain?
Bisa pakai kurma atau Anda celup pakai madu kayak begini. Saya contohin ya. Gak mentah loh itu. Nih, celup. Tuh. Mana sendok? Bapak mau nyobain, Pak? Belum pernah kan nyoba tempe begini kan? Enak Pak, Masya Allah. Mau disuapin? Nih coba antum makan. Apa? Beneran dia. Kasih tisu nih, tisu. Coba tanya sama dia, enak gak? Coba antum berdiri. Kalau enak pasti wajahnya sumringah. Gak tersiksa. Coba ngadep sana. Enak gak? Gak tersiksa kan? Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair. Tempe, kan sudah saya bilang buat sekalian, tempe itu kan protein. Ya. Oh mau, Masya Allah. Mau pesan berapa nggih Pak? Saja. Bentar, kasih yang gede buat Bapak, Masya Allah. Bentar. Masuk sini aja deh, biar dia. Amin, Insya Allah. Saya keluar. Insya Allah. Bahagia banget. Langsung semangat. Sehat. Ya. Dan sebenarnya semakin, Bapak sekalian, semakin apa ya? Semakin minimal pengolahan pada makanan, semakin sehat badan kita. Jadi kayak begini kan, ya kayak semacam salad kayak begitu, ya modal cuman apa namanya? Ada tomatnya, ada sayuran kayak begini, kemudian ada proteinnya, ya. Ini kan protein nih. Gampang. Udah gitu, kasih madu. Oh. Terus kasih jeruk nipis. Terus jeruk nipis sedikit. Jangan bilang mahal. Jadi mulai sekarang, ada seorang pernah bertanya pada Nabi SAW, dia bilang begini, ya Rasulullah, kalau saya punya uang 1 dinar, ya, maka kemana uang itu harus saya sedekahkan? Kata dia gitu. Nabi bilang apa? Sedekahkanlah untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi sedekah itu yang paling baik, sekarang memang pada diri kita. Jadi kalau Anda memaksakan tanda kutip diri kita untuk makan sehat dalam rangka bersedekah, pahala. Ya, dan tidak boleh ada kata-kata mahal. Ya, karena memang kita mau bersedekah terus dipaksain memang. Ya, ini contoh aja ya. Buah-buahannya bisa Anda ubah, mungkin nggak pakai madu juga nggak apa-apa. Kalau di rumah misalkan Anda punya gula aren, boleh juga kok. Kan bisa. Kasih jeruk nipis sedikit ya, apalagi kasih bisa yasid kayak begini ya. Simple sebenarnya. Atau juga pagi-pagi sarapannya, pernah nyobain ini enggak? Apa itu? Nah coba nih, tempe, tuh, di blender. Asal tempenya bagus nggak masalah. Nah, karena kan image tempe itu selama ini apa? Bikinnya diinjek-injek. Iya kan? Maka di depan tuh ada yang jual tuh tempe dari teman-teman apa? Hijrah United. Kacangnya pun sebenarnya tidak mesti pakai kacang kedelai. Ini kacang apa nih? Kok warnanya ungu ya? Kemarin saya lihat kacang, jadi biji manggis itu bisa dibikin tempe. Kan biji manggis sehat. Ya kan? Bisa dibikin tempe. Nah kita lihat ya. Bagaimana ternyata cuman hal sederhana, ada air. Jangan panas deh.
Jangan panas. Jangan panas, air biasa aja. Ada kurma nggak? Dikasih dikit. Mau bagi-bagi. Jadi ya apa-apalah. Ini pada heboh banget sih. Biasa aja. Tuh kasih pisang. Sudah ini airnya? Kabarnya setelah banyak kajian-kajian saya itu, apa tuh namanya? Harga rempah dan rimpang meningkat. Maaf. Nanti Bapak Ibu cobain rasanya ya. Nah ini konsep, nanti saya jelaskan apa penjelasannya. Ya. Ada jahe ya. Kasih garam dikit. Kita aja. Kasih susu. Jangan, nanti susu tempe itu. Ya, pencet. Semoga manis. Ambil lagi. Nah, waduh kurma, alhamdulillah. Nanti baru ini habisnya saya jelasin ilmunya. Ya, kurma, Bapak Ibu sekalian merupakan salah satu makanan terbaik untuk pencernaan. Tempe merupakan salah satu juga makanan terbaik untuk pencernaan. Tapi dia beda jenis. Kalau tempe dia probiotik. Tempe. Kurma prebiotik. Jadi kalau Anda makan tempe sama kurma, kan tempe itu ada bakteri dalam itu. Karena dia biotik kan, bakteri. Ya. Maka ketika Anda makan kurma, saat makan tempe, bakteri pada tempe ini akan berkembang biak. Bakteri baiknya. Ya, memang bagusnya makan tempe itu sama kurma. Atau kalau enggak makan tempe sama sayur. Ya, gitu. Dia coba ya, Masya Allah. Sepertinya sih enak. Mau bikin diri. Enak aja loh. Ya, bagaimana cara bagi-baginya? Ada itu. Termos apa buat bikin minuman. Atau gelas deh, gelas agak gede. Gelas agak, tapi gelas itu dua. Apa tuh? Gelas ini yang agak gede ada nggak? Masya Allah. Masya Allah. Ada. Luar biasa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Empat. Amin, amin, insya Allah. Insya Allah. Hayakallah. Keren semangatnya. Tahu dia barang enak. Itu nggak dengar dia. Nah, ini tadi buat sekalian, ini living food. Ini living food kayak begini nih. Ya. Anda makan begini Pak Abu. Kita makan tidak mesti pakai sayuran ini sih. Anda bisa macam-macam lah sayuran Anda bisa ubah. Ya, sederhana aja. Yang jelas hidup sehat itu nggak perlu mahal sebenarnya. Jadi kalau orang bilang hidup sehat itu ribet, mahal, siapa bilang? Asal mau aja kitanya.
Seperti itu. Ini makanan kayak begini kita mulai rutinkan tiap hari ya. Maka insya Allah sebenarnya kita sedang mempersiapkan gen. Jadi makan kayak begini bukan perbaikan gizi tapi perbaikan gen. Ya. Ini pada heboh tempe. Ada yang nyobain? Nih silakan. Mulai belajar makan apa ya? Makan makanan kayak begini. Jangan semua, cicip. Nih, biar nggak ngantuk. Ambil, ambil. Bagi-bagiin aja.